Minta KPS soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam, Sobat Dokter Uner TV semuanya. Kembali lagi dalam acara Dokter Uner TV edisi edukasi. Buat teman-teman yang masih belum tahu mengenai Dokter Uner TV, Dokter Uner TV merupakan platform kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo yang menyajikan informasi-informasi menarik di setiap minggunya. Untuk itu sobat, jangan lupa untuk ikuti terus akun channel YouTube Dokter Uner TV dan Instagram kami di @dokteruner_tv dan @fk_uner. Perkenalkan, saya Dr. Masur yang akan menjadi moderator pada sesi kali hari ini. Kalau misalnya kita melihat di Indonesia saat ini, teman-teman semuanya, kita masih menghadapi berbagai tantangan terkait pemenuhan gizi pada anak usia sekolah. Masalah gizi pada anak usia sekolah banyak hal yang bisa terjadi, seperti gizi kurang, obesitas, hingga kekurangan mikronutrien yang masih cukup tinggi kejadiannya. Dan adanya pola makan yang masih kurang seimbang, paparan makanan cepat saji, serta kurangnya edukasi tentang pentingnya gizi seimbang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya masalah gizi pada usia anak sekolah. Fenomena ini tentunya berdampak pada pertumbuhan fisik, pertumbuhan kognitif, dan kesehatan jangka panjang untuk anak-anak Indonesia. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dan peran semua pihak untuk mendukung anak mendapatkan asupan gizi yang baik dan tepat. Bersama kita hari ini telah hadir narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya, Dr. Kurnia, spesialis gizi klinik. Selamat siang Dr. Kurnia. Siang dok. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya dokter? Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik dokter. Dr. Kurnia ini merupakan pengajar dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Universitas Airlangga dan Mitra Keluarga yang akan membantu kita semua teman-teman untuk memahami lebih dalam lagi mengenai pentingnya menjaga gizi pada usia anak sekolah. Kalau misal membahas mengenai gizi usia pada anak sekolah itu banyak hal ya dok ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Untuk pertanyaan pertama nih dok, mengenai gizi pada usia anak sekolah, menurut dokter Kurnia sendiri, bagaimana sih dok gambaran umum kecukupan gizi bagi anak sekolah di Indonesia dokter? Oke, kalau gambaran umum kecukupan gizi anak di Indonesia, rekomendasinya itu sesuai dengan kebutuhan ya. Anak usia sekolah itu kan sekitar 6-12 tahun ya, anak usia sekolah. Mereka seharusnya mendapatkan energi itu sekitar 1.300 sampai 2.000, itu sangat tergantung dari usia dan jenis kelaminnya tentu saja. Dan dari total kalori itu setidaknya harus mendapatkan protein 30 sampai 55 gram ya. Tetapi gambaran gangguan gizi di anak usia sekolah ini di Indonesia ini ternyata sekarang sudah cukup muncul kembali ya, bukan hanya anak-anak di bawah 2 tahun saja yang muncul ya. Sudah mulai banyak nih seperti tadi dokter katakan, kelihatan angka obesitas yang meningkat, underweightnya juga meningkat, kemudian kekurangan mikronutrien ya, contohnya anemia pada anak remaja, gitu. Banyak ya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat ya teman-teman, mengenai gambaran umum ya harus sesuai dengan usia serta disesuaikan dengan jenis kelaminnya. Terus mengapa ya dok ya kecukupan gizi itu sangat penting bagi anak sekolah? Karena kalau misalnya kita lihat sering di masyarakat ya dok, ya yang penting dari orang tuanya adalah bagaimana anak itu bisa kenyang gitu aja dok. Yang penting makan ya. Iya, yang penting makan dok. Ya, padahal
anak usia 6 sampai 12 tahun walaupun mereka sudah tidak berada pada fase 1000 hari pertama kehidupan, mereka masih pada fase tumbuh kembang sebenarnya ya. Mereka masih membutuhkan dan harus ada pertumbuhan berat badan sekitar 3 sampai 3,5 kilo setahunnya. Kemudian tinggi badannya juga tetap harus tambah sekitar 5 sampai 7 cm setiap tahunnya ya. Selain itu kan ada perkembangan kognitif, afektif, kemudian psikososial yang semuanya membutuhkan nutrisi sebagai modal dasarnya. Tuh. Jadi memang banyak ya dok ya yang harus dipertimbangkan ya dok. Betul. Jadi selain dari pertumbuhannya, entah itu pertumbuhan dari berat badan maupun tinggi badan, juga perkembangan secara kognitif, afektif, secara sosialnya ya dok ya. Pastinya ya dok, kalau misalnya anak-anak seperti yang tadi yang sudah dibilang dokter ya mengenai tumbuh dan kembangnya, kalau misalnya kita lihat juga bahwa di masyarakat di Indonesia ini pilihan makanannya ini cukup bervariatif dok. Iya betul. Ada yang makan makanan cepat saji, ada makan makanan yang tulisannya bergizi untuk anak gitu kan ya dok ya. Terus bagaimana sih dok, nutrisi apa saja sih yang seharusnya pada anak usia sekolah ini dipenuhi dokter untuk terus mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dok? Oke, kalau untuk anak usia sekolah, tetap kita patokannya adalah pedoman gizi seimbang ya dok ya. Jadi kalau sesuai dengan pedoman gizi seimbang itu, kita lihat di tumpeng gizi seimbang itu ada beberapa lapisan. Tentu lapisan pertama yang harus kita konsumsi setiap hari adalah karbohidrat gitu ya. Itu yang tetap harus ada. Kemudian di lapisan keduanya itu ada sayur dan buah, dan kita tahu berdasarkan riset tahun 2018 dari kesehatan, Indonesia itu masih kurang makan sayur dan buah 95%. 95% ini banyak banget ya dok ya. Ya jadi dari dari 10 yang hanya makan sayur ya, selebihnya enggak. Selebihnya enggak. Kemudian di lapisan ketiganya mungkin itu ada protein ya. Kemudian di lapisan yang paling atas itu ada pembatasan atas gula, garam, dan minyak. Jadi yang memang harus terpenuhi adalah nutrisi makronya dari karbohidrat, protein yang tadi, sayur dan buah. Mikronutriennya juga sudah ada di dalam itu. Di dalam itu ya dok. Jadi tidak perlu, seharusnya tentang mikronutrien bisa didapatkan dari makanan-makanan yang sudah tersaji tadi ya dok ya. Yang penting makannya seimbang dan bervariasi. Nah itu dok, seimbang dan bervariasi tuh teman-teman semuanya. Diingat ya, makan makanan yang bergizi harus seimbang dan bervariasi. Terus ini dok, kalau misalnya mengenai sarapan nih dok, kalau misalnya saya dulu pas masih sekolah dasar dok, selalu sama orang tua itu, ayo kamu tuh harus sarapan dulu biar nggak lemes, biar nggak ngantuk pas di sekolah gitu dok. Aslinya bagaimana sih dok mengenai peran sarapan ini dalam memastikan kecukupan kecukupan gizi pada usia anak sekolah dok? Ya, jadi untuk anak usia sekolah, terutama yang 6 sampai 12 tahun ini ya dok ya, sarapan ini ibaratnya seperti motor ya. Jadi motornya. Itu yang jadi motor untuk memulai harinya ya. Kebayang dia tidak makan dari malam saat tidur, jadi saluran cernanya kan kosong ya, tidak ada yang bisa dipakai. Jadi dengan sarapan yang optimal, dengan sarapan yang bergizi seimbang, diharapkan ini yang menjadi sumber energi terutama untuk otak. Kan anak usia sekolah judulnya ya, jadi untuk otak. Jadi kalau tadi orang tuanya dokter menyarankan ya biar bisa mikir, biar nggak lemot ya, itu benar, karena memang sumber energi otak itu didapatkan dari makanan yang bergizi tadi begitu. Selain itu kita perlu ingat kalau anak usia 6 sampai 12 tahun ini kan aktivitasnya luar biasa ya, nggak bisa diam. Nah itu juga mereka pakainya dari mana? Dari sarapan sebagian besarnya gitu. Anak-anak ini kan mereka proporsi badannya tidak terlalu besar ya, jadi kita tidak mungkin memberikan makanan kebutuhan mereka yang tadi sampai 1.300 sampai 2.000 kalori itu dalam satu waktu, sehingga kita harus membaginya, salah satunya ya di sarapan untuk memulai hari gitu. Jadi memang sarapan itu untuk anak usia 6 sampai 12 tahun atau usia sekolah itu sangat penting. Bahkan ada beberapa penelitian yang mengatakan anak yang skip sarapan atau skipping breakfast itu berhubungan dengan penurunan prestasi, penurunan konsentrasi, kemudian penurunan kemampuan psikososial, sampai meningkatnya angka obesitas.
gitu ya dok ya. Iya. Padahal hanya sarapan ya dok ya. Iya. Tapi mempunyai efek yang sangat besar Betul dan sangat sekali. banyak ya dok ya. Jadi orang tua saya dulu nggak salah ya dok ya. Iya, udah bener. Bener ya dok ya. Terus habis itu gini dok, kalau semisal nih dok, saya kan pernah ya dok sering nih, kan sekarang lagi zamannya sosial media ya dok ya, entah Instagram ataupun yang lainnya, itu pernah lihat dok di salah satu tayangan di sosial media, itu ada beberapa anak itu yang hanya menyukai 1 atau 3 macam jenis makanan saja dokter. Iya. Nah seharusnya ya dok, kalau misalnya pada anak-anakku yang usia sekolah yang 6-12 tahun, itu seharusnya dalam satu menu makanan harian itu harus ada apa saja sih dok dalam menu hariannya dok? Nah, ini adalah strugglingnya ibu-ibu yang punya anak usia sekolah ya. Sudah mulai banyak maunya, sudah mulai milih gitu, picky gitu ya, dan sudah mulai bisa menolak ya. Nah, memang kalau yang disarankan saat anak makan, setiap kali dia makan, diisi piring makannya itu harus tetap menerapkan menu gizi seimbang. Jadi kalau kita berbicara tentang jenis makanannya, contohnya karbohidrat, harus ada nasi, ubi, kentang, atau singkong, atau saudara-saudara kita ada yang konsumsi sagu sebagai bahan makanan pokok gitu ya. Tapi ingat, nah yang paling sering kan makannya apa? Nasi sama mie. Iya bener dok. Padahal temennya harus ada apa? Harus ada sumber protein. Protein itu bisa dari protein hewani, contohnya telur, ikan, ayam, daging, unggas, atau susu dan olahannya. Ada juga protein nabati, contohnya tahu, tempe, atau kacang-kacangan dan biji-bijian. Nah, itu harus ada. Terus yang tadi, yang 95% tidak makan sayur. Nah, sayurnya ini harus ada, tetap harus ada ya. Akan lebih baik memang kalau ada buah gitu. Tapi seringkali karena makannya terlalu banyak, anak menolak. Nah, itu boleh kita berikan di jam lain selain makan utama. Selain makan utama. Kemudian ini dok, saya tuh pernah mendengar juga ya dok ya, mengenai tata cara makan nih dok. Kadang itu ada yang bilang bahwa kita tuh harus makan yang berserat dulu. Jadi sayur-sayurannya dulu, terus kemudian sama buah-buahannya kalau misalnya ada ya dok ya. Kemudian baru nanti karbohidrat, protein dan yang lainnya dok. Apakah itu memang suatu hal yang benar dok, atau cuman ya sudahlah, biar kalau misalnya kita logika kan makanannya berserat sehingga pencernaan kita biar menyerapnya lebih cepat bilangnya ya dok ya, terus kemudian yang lainnya juga bisa ikut cepat gitu, atau bagaimana dok seharusnya? Sebenarnya setiap makanan, setiap jenis makanan itu ada kandungannya hampir sama, tinggal proporsinya saja. Contohnya nasi itu ada karbohidratnya tapi ada proteinnya, tapi karena karbohidratnya lebih banyak maka dia disebut sebagai sumber karbohidrat. Misalnya sayur atau tadi serat ya, sayur, buah, dia juga ada karbohidratnya, ada proteinnya, tetapi karena yang paling banyak itu serat dan mikronutriennya ya, dia dianggap sebagai sumber itu tadi ya. Kalau misalnya dicerna nggak mungkin kan enzimnya satu-satu gitu ya. Jadi saat kita konsumsi seperti sayur, buah ya enzim yang bekerja tentu sama gitu. Jadi tidak ada misalnya kita harus makan serat dulu baru makan tadi makanan utama gitu. Ya memang itu mitos yang cukup sering ya, memang dimunculkan di publik gitu, tetapi tidak seperti itu sih. Tidak seperti itu ya dok ya, jadi itu hanya pemikiran orang tua saja ya dok ya. Terus kemudian ini dok, mengenai iklan-iklan di TV dokter, kalau misalnya saya dulu kecil ya dok, saya tuh dulu pernah dikasih kayak semacam vitamin dok, semacam vitamin yang diminumnya sehari sekali, warnanya kuning dok. Saya nggak mau sebut merek nih dok, biar tambah tinggi. Biar tambah tinggi katanya dok, gitu kan. Nah aslinya kalau misalnya dilihat kembali dokter, apakah memang asupan vitamin dan mineral bagi anak sekolah itu penting ya dok ya, atau bagaimana dok? Oke, kalau kita berbicara tentang vitamin dan mineral ini kan bagian dari nutrisi mikro ya. Jumlahnya kecil tapi perannya krusial ya, penting bagi tubuh. Paling penting apa? Contohnya vitamin D dan kalsium sangat penting untuk
pembentukan massa tulang, Massa tulang. atau demineralisasi tulang ya dan gigi. Padahal anak-anak usia sekolah itu ada faktor harus menambah pertambahan berat badan dan tinggi badan misalnya. Jadi perannya tuh mungkin nggak kelihatan tapi ujungnya besar gitu ya. Apalagi zinc misalnya atau seng, dia penting untuk mempertahankan sistem imun atau daya tahan tubuh ya. Anak-anak usia sekolah seperti ini kan jarang makan sayur misalnya, jarang makan buah, padahal mungkin si mineral-mineral tersebut ada di sumber bahan makanan tersebut. Nah, itu bisa menurunkan sistem imun, bolak-balik sakit, nanti nutrisi tidak terserap dengan sempurna, jarang masuk sekolah, prestasi turun ya. Jadi cukup banyak sih faktornya, mulai dari metabolisme makanan itu sendiri, tumbuh kembang, kemudian perkembangan dari psikososial, perkembangan sistem saraf termasuk otak. Jadi memang vitamin dan mineral untuk anak betul sangat penting, banyak sekali tempatnya. Kalau dilihat dari kecukupan gizinya, saya contohkan misalnya kalsium. Anak usia 6 sampai 12 tahun itu disarankan untuk mencukupi kalsium sekitar 1000 sampai 1200 mili misalnya per harinya. Vitamin C kalau bisa 30 sampai 50 mg per harinya tergantung usia. Kemudian juga ada yang lain, vitamin B, vitamin D, sekarang yang lagi hits ya, sekitar 600 intra-unit untuk anak usia sekolah. Itu pun tergantung, kalau anaknya beresiko bisa lebih tinggi lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kita tarik ulur kembali ya dok ya, intinya adalah mikronutrien ini sangatlah penting. Kalau misalnya istilahnya zaman sekarang adalah kecil-kecil cabai rawit ya dok ya, mikronutrien nggak ini kelihatan ya. tapi jangka panjangnya ini sangatlah besar nanti dampaknya teman-teman semuanya. Sama ini dok, kalau semisal tadi itu kan mengenai sarapan ya dok ya, bahwa mempengaruhi ke arah konsentrasi. Kalau semisal sekarang juga dok, pernah dok saya jalan nih di salah satu perkampungan, terus habis itu saya tuh melihat dok ada beberapa anak itu lebih suka memilih makan makanan yang jajan dok. Misal kayak sekarang ada seblak dok, wah enak banget. Bakso aci, wah enak banget tuh dok. jadi lapar ya. Jadi lapar dok dunia. Nah, akhirnya makan makanan yang seharusnya dimakan seperti sumber protein dan yang lain-lainnya itu tergeser dok dengan jajan-jajanan tersebut. Apakah tergesernya gizi seimbang ini dapat mempengaruhi dari pengaruh konsentrasi dari anak tersebut ya dok ya? Tentu saja ya, mau tidak mau ya, karena kalau dia tidak makan dengan pola gizi seimbang dan tidak bervariasi, tadi kayak seblak contohnya, hanya isi apa? Isi tepung dok. Tepung ya, tepung itu kita anggap karbohidrat ya, yang sederhana ya, tidak ada proteinnya di situ, tidak ada sayur dan buahnya, otomatis kita kehilangan apa? Protein itu sangat penting untuk tadi tumbuh kembang ya, terutama sistem tulang, bertambah berat badan, otot, kemudian juga otak ya. Otot dan otak ya. Jadi ya, mau tidak mau udah kehilangan satu, nutrisi makro. Belum lagi misalnya kita nggak konsumsi sumber mikronutrien ya dari sayur dan buah. Itu tadi kecil-kecil cabai rawit. makin hilang lagi ya, mau tidak mau semuanya berpengaruh. Nah, selain itu konsumsi yang tadi ya dominan karbohidrat pasti identik dengan peningkatan berat badan toh ya. Jadi angka obesitas bisa meningkat karena gula darah naik juga kan. Nah, ini juga bisa mengganggu konsentrasi. Betul, energi otak itu didapatkan dari glukosa, betul. Tetapi kalau misalnya sudah jatuh dalam keadaan obesitas, maka ada yang lainnya di situ ya, itu yang harus hati-hati gitu. Resistensi insulin bisa terjadi, gula darah bukannya mungkin dipakai di otak udah selesai ngalir di darah, bisa mengganggu yang lainnya. Dok ya. Makanya angka obesitas sekarang pada anak-anak banyak. Diabetes mellitus pada anak juga mulai meningkat nih dok ya. Betul. Terus gini dok, kalau semisal nanti kan
saya dan orang-orang yang lain yang melihat nih pada saat ini akan menjadi orang tua nih dok. Dan tentunya kalau misalnya menjadi orang tua kan juga perlu ya dok ya, bagaimana sih caranya biar kita itu bisa mendukung gizi Pengennya seimbang pada anaknya usia oke. anak. Iya dok, harapannya kan seperti itu ya dok ya. Bukan hanya orang tua sih dok, juga di sekolah kan juga harus mendukung ya dok ya, mengenai kecukupan anak Betul. gizi. Bagaimana sih dok perannya orang tua atau hal yang bisa dilakukan nih orang tua maupun sekolah untuk mendukung kecukupan gizi pada usia anak sekolah dok? Ya, ini memang butuh kerjasama ya, mulai dari rumah sampai anak nanti dititipkan di sekolah gitu ya. Dari rumah sendiri kita sebagai orang tua itu yang paling oke itu adalah memberikan contoh ya. Memberikan contoh, benar dok. Memberikan contoh. Namanya anak-anak meskipun dia usia sekolah, tapi mereka akan melihat contoh ya. Lihat Jadi contoh, saat kita memberikan contoh makan dengan seimbang, makan dengan variasi, tidak itu-itu aja ya, menghindari gula yang tinggi, lemak yang tinggi, anak juga mau nggak mau, oh habitnya sudah terbentuk seperti itu ya. Misalnya kita makan keluar ya, kita tetap cari misalnya yang nutrisinya cukup untuk anak, untuk kita ya, tetap ada hijau-hijaunya lah ya, Hijau-hijaunya. gitu, tetap kita konsumsi. Dibandingkan misalnya kita makan keluar, kita carinya yang Cari yang lain. nah apa tadi, Jajan yang lain. jajan-jajan gitu, manis-manis Manis-manis. ya, anak pun akan ngikutin gitu ya. Kemudian kebiasaan lainnya mungkin harus sudah membiasakan tadi sarapan pagi. Sarapan pagi. Memang tidak semua anak bisa sarapan dengan porsi yang besar, sehingga orang tua perlu mengerti psikologis anaknya, kebiasaan anaknya gitu ya. Mulailah dari porsi yang kecil-kecil saja gitu. Nanti lama-lama setelah terbiasa baru gitu. Dia Dinaikkan perlahan dinaikkan gitu ya. betul si jumlahnya misalnya, supaya kecukupan dari jumlah makronutrien dan mikronya tercukupi gitu. Atau kita sudah mulai nih membiasakan dengan menitipkan anak di sekolah, kita juga tentu anak-anak kita ini kan jadi agent juga ya. Jadi agentnya, benar dok. Ini seringkali misalnya kita temukan anak saya nggak mau makan dok misalnya, karena ngelihat temennya makan yang enak, yang mungkin yang Makan mie ya, Dok, bawa bekal kan. mie gitu. Padahal anaknya misalnya sudah dibiasakan yang sehat gitu. Nah, marilah kita sama-sama, orang tua sama-sama membiasakan supaya di sekolah juga tercipta lingkungan yang memang kondusif gitu kan. Kemudian juga di sekolah. Nah, peran sekolah mungkin ya sekarang ada ini nih, Program makan gitu ya, Dok, gratis ya. ya. Makan siang ya. Makan siang dok. Makan siang gratis ya oke lah ya. Kita tidak tahu sampai kemana ke depannya, kita lihat nanti ya. Tapi sekolah juga mungkin sudah mulai bisa nih menerapkan edukasi ke kantinnya misalnya ya. Kan di kantin itu yang gampang Iya, ya. yang gampang, Anak Dok. sekarang tuh misalnya pakai OVO lah, pakai QRIS bener. sudah gampang tuh. Bener, Dok. Gitu. Kalau misalnya makanannya juga ternyata tidak bergizi, ya tidak Sama ada. Sama aja. Di situ kan orang tua sudah tidak bisa, pihak sekolah. Pihak sekolah yang gitu ya, Dok, ya. Jadi pihak sekolah juga setidaknya harus memberikan edukasi ke vendor-vendor yang ada Ada di di situ. sekitarnya gitu, atau di dalam sekolah sendiri. Atau sekolah juga harus mempunyai kebijakan nih, misalnya mereka membawa bekal sendiri, atau 2 kali sampai 3 kali seminggu harus ada bekal yang gizi seimbang. Saya lihat tuh dengan kegiatan yang P5 ya kalau tidak salah, itu mereka diwajibkan membawa makanan komplit, harus ada sayurnya, proteinnya. Nah, itu harus dicek satu-satu. Mereka sudah paham betul atau tidak? Kan tidak semua paham ya, Tidak Dok ya. semua paham dok, Iya, itu dok masalahnya. betul. Makanya harapannya dengan adanya podcast ini dok, Ya, sampai ke guru-guru. sampai ke gitu. guru-guru ya. Jadi harapannya semuanya yang melihat ini bisa menerapkannya dengan betul baik. sekali. Jadi memang dukungan antara orang tua dan sekolah ini harus bekerja sama ya dok ya. Ya. Dan juga harus membuat habit dulu ya dok. Ya. Membuat habit dulu, kemudian kita bisa menjadikan bahwa peran orang tua dan sekolah ini sangatlah penting. Dan juga saya dulu pernah dok, ketika saya sekolah dulu ada kantin sehat dok, yang itu bebas 5P juga. itu dok, Nah, ngawet dan kantin lain-lainnya itu dok. sehat. Meskipun mungkin antriannya pendek. Antrinya pendek, iya bener dok.
Tapi kan setidaknya diusahakan. Jadi memang perannya sangat besar ya dok ya, antara orang tua dan sekolah itu sendiri. Kemudian dok, kalau misalnya kita lihat sekarang kita sudah berada di bulan Januari dok, mau Februari yang dimana hujan terus dok, ya kan? Pagi panas, setelah duhur hujan sampai malam. Terus habis itu ada beberapa pertanyaan yang muncul seperti ini dok. Apakah dengan kecukupan gizi anak itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh dok? Apalagi kalau sekarang hujan-hujan kan anak-anak sukanya kan hujan-hujan ya dok. Sukanya hujan-hujan gitu kan. Terus habis itu selain hujan-hujan juga mainnya di lapangan-lapangan gitu. Apakah dengan adanya kecukupan gizi pada usia anak sekolah ini bisa meningkatkan imunitas atau bagaimana dokter? Tentu, dengan nutrisi yang tercukupi ataupun nutrisi yang optimal di dalam tubuh, maka sistem daya tahan tubuh anak juga ikut optimal. Gitu ya dok ya. Pertama bukan nutrisi tercukupi saja, yang kedua mungkin kesehatan saluran cernanya juga ya. Kesehatan saluran cerna juga kan dilihat dari nutrisi yang seimbang ya, yang tadi ada karbo, ada sayur buah, ada protein, karena kita tahu yang menjaga sistem saluran cerna kita itu kan ada yang namanya probiotik, prebiotik gitu, yang itu mau tidak mau kita dapatkan dari sumber karbohidrat, dari karbohidrat yang kompleks seperti sayur buah. Nah gitu, itu perlu diperhatikan juga. Selain itu kita tahu kalau cukup banyak sistem sel-sel di dalam tubuh kita yang berhubungan dengan sistem imun itu bekerjanya dengan bantuan mikronutrien tadi. Salah satunya vitamin D, zinc, kemudian juga selenium gitu kan. Nah itu cukup kompleks ya kaitannya. Jadi semua anak yang sistem imunnya turun, kalau diperiksa pasti nutrisinya tidak tercukupi gitu. Paling sering misalnya anak yang cenderung beresiko memiliki resiko alergi kambuhan, kemungkinan besar vitamin D-nya di dalam tubuh rendah gitu. Padahal vitamin D kita ketahui berhubungan dengan sistem imun gitu. Atau kita lihat anak yang underweight ya, atau massa ototnya kita lihat kecil. Nah, kita anamnesis ternyata asupan proteinnya kurang gitu, sehingga itu juga berhubungan dengan sistem imunnya dia gitu ya. Jadi pasti mereka yang mengalami malnutrisi, baik itu obesitas, underweight, dan defisiensi mikronutrien akan menurunkan sistem daya tahan tubuh, sehingga pada sistem pancaroba saat ini memang sebaiknya ayah bundanya mencukupi nutrisi, bukan hanya sekedar anaknya makan banyak ya, tetapi harus seimbang ya. Jangan cuma sekedar nasi sama mie, tapi harus ada nasi, lauknya, sayur buah cukup gitu, dan satu lagi mungkin yang lupa cairannya ya, karena mau tidak mau air itu dibutuhkan oleh tubuh, mulai dari metabolisme nanti di dalam saluran cerna dan lain sebagainya gitu. Jadi betul ada hubungannya tuh kekurangan nutrisi dengan sistem daya tahan tubuh yang rendah. Benar-benar dok. Kalau misal saya sedikit cerita nih dok, kalau ketika saya juga lagi berjaga IGD dok, kebanyakan yang anak-anak yang datang dengan diare, dengan demam berdarah ataupun yang lainnya, ketika dilihat lagi dokter secara antropometri juga kebanyakan gizi kurang dok, dan ataupun yang agak gendut, yang obesitas itu juga ada dok. Ternyata memang sangat berpengaruh ya dok ya. Betul, apalagi ini, kalau misalnya kayak obesitas, mungkin kalau dilihat gemuk pasti sehat gitu ya. Iya, padahal kita tahu pada saat anak terjadi obesitas, sel-sel lemak di dalam tubuhnya itu kan besar dan banyak ya, padahal kita tahu kalau sel lemak itu mengeluarkan yang namanya radikal bebas. Jadi dia sama seperti mereka yang mohon maaf perokok aktif gitu. Jadi sama, karena paparannya terhadap radikal bebas besar, sehingga anak-anak yang malnutrisi ini sebenarnya kebutuhan nutrisinya lebih dari anak seumurannya yang normal. Gitu. Iya. Ini baru tahu dok saya dok, kalau ternyata lemaknya ini mengeluarkan radikal bebas yang hampir sama seperti orang-orang perokok aktif. Wih, ngeri ya. Jadi bapak ibu sekalian, para orang tua sekalian,
dijaga lagi anaknya biar nggak terlalu banyak makan. Ya. Sama gizinya harus seimbang ya. Sama ini dok, kalau misalnya jadi orang tua itu kan juga harus banyak pertimbangan ya dok ya. Di sisi lain orang tua juga harus bekerja, dan juga di sisi lain orang tua juga harus merawat anaknya dok. Lah gimana ya dok ya? Apakah ada dok contoh-contoh atau saran dokter mengenai menu simpel dokter yang bisa diolah untuk para orang tua, terutama orang tua yang sedang bekerja dok? Ini kan pastinya agak kerepotan ya dok ya mengenai perawatan untuk gizi anak ini dok. Memang kalau ini seringkali jadi masalah ya, ibu-ibu yang bekerja gitu kan, yang tidak bisa benar-benar di depan anaknya memantau gitu. Tapi sebenarnya anak-anak usia sekolah ini juga kita lepaskan ke sekolah itu pun kan sebenarnya tidak depan kita ya, Depan kita, sebenarnya ya. Menu-menu mungkin yang ibu-ibu ini bisa buat yang simpel itu sebenarnya pertama lihat dulu preferensi anaknya. Dia senangnya yang bagaimana. Anak sekarang ini kan suka nyoba-nyoba ya. Apalagi sekarang banyak jenis makanan yang hype tuh kayaknya coba ini, coba itu. Kita boleh meniru, modifikasi. Contohnya nih, sushi. Bola nasi, padahal itu cuma dari nasi diuwel-uwel, isinya Dikasih isian. nah lauk gitu, terus dikasih apa nori sedikit, Nori udah ada rasanya. Nah itu pun mungkin anak apalagi yang masih kecil ya, 6 sampai 8 tahun pasti tertarik ya memakannya. Untuk anak yang lebih besar mungkin kita bisa menyesuaikan dengan kebiasaannya mereka gitu. Kita harus pahami karbo ini apa saja sih. Karbo kan memang tidak selalu nasi ya. Ada roti, oke lah. Ada sekarang itu apa rice paper. Rice paper. Nah, kan sekarang banyak ya. Iya banyak dok rice paper. Nah, kemudian ada ini juga apa? Yang tepung kayak tortilla gitu katanya. Oh iya tortilla Nah, juga dok. misalnya mereka sering makan kebab misalnya. Kebab. Ibunya bisa bikin tortilla itu kan karbo, Karbo. pengganti nasi. Tinggal diisi dalamnya sayuran, Daging. terus irisan telur sama daging misalnya. Sudah. Salah Simple satu ya, Dok, menu ya? yang seimbang kan? Atau cuma nasi tapi dibikin telur omelet misalnya. Tapi telur omelet ini bukan sekedar telur dadar, ya masukkanlah ke dalamnya sayuran, contohnya seperti wortel atau timun kan atau tomat kan nggak masalah. Yang penting si anak ini tuh terpapar sama sesuatu yang disebut sebagai sayur. Sayur. Nah, itu Terpapar kan sayur dok. Iya. Ini yang perlu dok. karena tadi 95%. Sangat besar gitu. sekali. Atau mungkin anak-anak senangnya misalnya es krim Ya, gitu es kan. krim. Nah, kita harus cari tahu apa ya yang bisa ada karbonya, ada proteinnya, tapi ada seratnya. Kita bisa blend misalnya sayur bersama susu misalnya, terus karbonya kita carikan, kita tambahkanlah madu di dalamnya atau tambahkan buah, dibekukan, Jadi es selesai. krim. Iya. Jadi banyak ya dok macam-macamnya ya dok. Memang PR-nya anak usia sekolah ini adalah harus pintar-pintar nyari supaya anaknya tertarik. Akhirnya tertarik. Kalau usia apalagi SD ya dok ya. Iya. Sesuatu hal yang lucu, habis itu sesuatu hal yang memang belum pernah dilihat, akan mencoba ketertarikan anaknya. Aku pengen coba ini, pengen coba ini. Betul. Gitu, Dok, ya. Kalau dia lihat temannya kok lucu dikit, dia Aku mau, pengen. gitu, Dok, ya. Tapi kalau anaknya cewek, aku mau. Gitu. Gitu. Jadi memang harus disesuaikan lagi ya dok ya, terkait usia anak sekolahnya, apakah memang masih sekolah dasar atau menengah, betul. atau juga Yang menuju remaja menuju ini ya. remaja kan beda-beda ya dok ya. Kadang ada yang remaja kayak, dok mau diet nih gitu. Ya, itu lagi masalah lain itu masalah lagi. lagi, Dok. Itu sering juga kan sekarang yang menyebabkan itu tadi kekurangan nutrisi. Kurang Karena nutrisi. ngikut-ngikut, pengennya tubuhnya ideal, ngikutin artis kesukaannya misalnya. Sampai dia hanya makan mungkin hanya 1 kali sehari. Kita tidak tahu sebulan kemudian prestasinya bisa menurun. Gitu. Hanya dengan nutrisi bisa merubah semuanya. Iya. Ngeri ya dok ya, kalau misalnya membahas mengenai nutrisi ya dok ya. Panjang luas. Panjang sekali. Nggak aslinya nggak bisa nih dok, cuman hanya waktu 20-30 menit ini dok. Iya. Seharusnya bisa ada mata kuliah sendiri dok mengenai nutrisi gizi nih dok ya. Sama terakhir nih dok, kalau semisal
dari kita dokter, kan pastinya yang melihat kan ini masyarakat umum ya dok ya. Mungkin dari dokter Kurnia ada pesan atau ada saran dokter untuk sobat dokter UNER TV yang sedang melihat pada kali ini dokter. Oke ya, jadi untuk sobat dokter UNER TV, ya anak-anak kita itu bukan sekedar di 1000 hari pertama kehidupan saja. Kita tetap harus memberikan dia haknya selama masa usia dia sekolah, yaitu 6-12 tahun. Haknya dia salah satu adalah mendapatkan nutrisi yang seimbang untuk tumbuh kembangnya yang optimal. Karena anak-anak ini adalah anak-anak di masa depan yang harapannya kita itu adalah anak-anak yang sehat dan cerdas gitu. Gitu ya dok ya. Kalau nutrisionis beda ya dok ya. Baik dokter Kurnia, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan pada siang hari ini ya dok ya. Dengan Semoga senang hati. ilmunya yang sudah diberikan bisa kita terapkan. Yang penting ya dok ya, bisa kita terapkan, dan dengan adanya ilmu ini bisa menjadikan generasi penerus bangsa ini menjadi generasi yang berkualitas yang baik ya dok ya. Terima kasih sekali lagi dokter untuk kesetiaannya pada siang hari ini. Untuk teman-teman semuanya, Dokter UNER TV jangan lupa nih untuk memfollow kegiatan kami di @dokteruner_tv dan @fk_uner agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan pada sesi kali ini. Saya Dr. Mansur sebagai moderator pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Have a nice day.